2 tahun berjalan, pandemi seakan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Padahal korban nyawa di dunia terus berjatuhan dari hari ke hari. Bahkan informasi seputar prokes dan bahaya COVID pun tak kurang terus digaungkan hingga akhirnya karantina diberlakukan. Lalu mengapa banyak yang merasa kebal terhadap virus yang menginfeksi sistem pernapasan ini? Berikut ulasannya. Pemirsa, dari beberapa kelompok usia, remaja atau dewasa muda adalah kelompok yang memiliki imunitas tubuh yang masih dianggap bagus, hingga akhirnya menjadi kelompok pelanggar terbanyak dalam melakukan social distancing, karena merasa terlalu sehat dibanding manula. Padahal bahaya di depan mata, karena siapapun bisa terinfeksi tanpa memandang usia. Hal ini pun dibuktikan oleh psikolog Catherine Potard dari University of Angers di Prancis, seputar teori perilaku yang direncanakan yang dipengaruhi oleh sikap, pendapat orang lain, dan kontrol diri. Pelanggaran social distancing ini pun termasuk dalam perilaku reaktansi psikologi, yang mana kita merasa kebebasan terenggut saat social distancing atau lockdown, sehingga tetap bepergian dan mengakibatkan tingkat penularan COVID-19 semakin tinggi. Masalah lainnya adalah masih banyak yang enggan dan cuek terhadap protokol kesehatan, baik itu pemakaian masker dan mencuci tangan karena merasa COVID-19 bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ya nggak sih, betapa segarnya minum air kelapa, apalagi saat siang hari dan cuaca sedang panas. Enak banget ya. Nah, air kelapa sudah dikenal memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tak hanya menyegarkan tubuh saat cuaca panas, air kelapa juga dapat menambah elektrolit dan mineral pada tubuh. Sebagai minuman, kandungan air kelapa tersusun atas elektrolit, mineral, dan vitamin. Bukan hanya itu, air kelapa juga mengandung karbohidrat dengan sedikit protein dan lemak yang semakin melengkapi zat gizi dalam air kelapa. Belakangan ini viral di media sosial bahwa air kelapa dapat menetralkan vaksin dan mengatasi COVID-19. Racikan air kelapa yang dicampur dengan jeruk nipis, madu, dan garam disebut-sebut bisa dikonsumsi sebagai herbal pembunuh COVID-19. Nah, benarkah demikian? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat TV One. Kembali lagi bersama saya Dr. Sabrina Raisa di acara Hidup Sehat yang membahas tentang informasi kesehatan yang pastinya bermanfaat untuk Anda. Sehari ini saya tidak sendiri bersama partner saya. Hai dokter, apa kabar? Dokter? Baik. Sehat selalu ya? Iya dokter. Tadi kita sudah melihat video atau tayangan mengenai pentingnya atau kegunaan dari air kelapa. Kan kasus COVID-19 sekarang di Indonesia mengintai di mana-mana dokter ya? Betul. Ada secerca harapan masyarakat bahwa dengan adanya vaksin, kasus COVID-19 dapat menurun. Dan banyak simpang siur, mitos atau fakta mengenai air COVID-19. Dan katanya air kelapa bisa menetralisir vaksin, efek dari vaksin. Betul. Dan apakah juga benar atau tidak dokter Sasa? Betul. Kita tanya nih sekarang sudah ada dokter Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Ya, dokter Feni. Selamat pagi dokter. Pagi, dokter sehat dok. Apa kabar dokter? Baik, Oke dokter. Ya, ada fakta mitos yang pertama nih. Katanya air kelapa dianggap sebagai menetralisir racun akibat vaksin yang masuk dalam tubuh. Nah. Fakta atau mitos? Itu mitos dok. Mitos. Yang racun ya? Yang racun. Yang berkaitan dengan racun dokter. Itu mitos Iya, ya? itu mitos. Oke, itu mitos masyarakat. Ya, jadi sebenarnya faktanya gini dok. Maksudnya ini gejala keracunan ya dok ya? Maksudnya ya? Maksudnya gejala keracunan. Gejala ya? keracunan. Nah, jadi sebenarnya kalau keracunan sendiri gejalanya kan seperti kita tahu biasanya ada muntah, ada diare. Nah, salah satu akibat dari muntah dan diare akibat keracunan ini adalah dehidrasi atau gangguan keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Nah, memang ketika kita konsumsi cairan kan atau air putih memang bisa menggantikan cairan yang hilang ketika kita muntah atau diare. Tetapi tidak dengan elektrolit gitu. Nah, si air kelapa ini per satu gelas ini dok, ini mengandung sejumlah elektrolit di dalamnya gitu, dan dia tuh di dalamnya mengandung tinggi akan kalium. Jadi satu gelas seperti ini kandungan kaliumnya kurang lebih sekitar 400 mg. Nah, ini bisa membantu menggantikan
elektrolit yang hilang ketika seseorang mengalami diare, mengalami muntah gitu. Dan juga dia mengandung kalori, tapi kalorinya memang energinya rendah. Rendah ya? Dia per 1 gelas hanya sekitar 46 kalori, sehingga ketika seseorang muntah diare kan lemas tuh. Nah, dia bisa sedikit lah memberikan energi tambahan gitu. Berarti bukan menetralkan ya, tapi lebih untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Setuju dokter. Terus dokter nih ada lagi nih dok, fakta dan mitos yang beredar nih untuk meningkatkan imunitas nih. Katanya air kelapa yang dicampur dengan madu dan perasan jeruk nipis ini dapat membuat orang meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, itu fakta atau mitos? Nah, itu fakta dong. Enak ya? Benar. Nah, soalnya si ketiga yang tadi disebutkan oleh Dokter Sasa, si air kelapa, madu, dan juga jeruk nipis, ini ketiganya memang mengandung kandungan nutrisi yang memang memberikan manfaat kesehatan tentu saja. Nah, apa saja? Yang pertama air kelapa. Mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan. Di dalamnya ada vitamin C. Jadi per 1 gelas air kelapa seperti ini kandungan vitamin C-nya kurang lebih sekitar 20 mg. Ada vitamin B, kemudian ada kalsium, kemudian ada magnesium, ada kalium, kemudian ada antioksidan seperti senyawa fenolik yang sifatnya meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menangkal radikal bebas, senyawa jahat dari luar. Lalu kita ke madu. Madu juga sama, ada vitamin, mineral, antioksidan, dia ada vitamin C, vitamin B, ada kalsium, fosfor, besi, seng, magnesium, kemudian ada antioksidan juga di dalamnya, dok. Nah, sama di madu ada suatu enzim namanya glukos oksidase. Nah, si enzim ini dia sifatnya antibakteri. Lalu jeruk nipis sama, dia tinggi vitamin C, kemudian ada polifenol yang kita kenal dengan antioksidan, membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan peradangan. Dikombinasi ketiganya memang dia membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Tapi pasti harus rutin ya dok ya? Iya, benar. Rutin. Nah itu kalau misalkan satu air kelapa kayak gini dok, 1 gelas kayak gini, ini kita segimana dok minumnya untuk sehari itu rekomendasinya gimana tuh dok? Nah memang sudah banyak penelitian ya dok, jadi beberapa penelitian memperlihatkan kurang lebih tuh konsumsi air kelapa per hari sekitar 1 hingga 2 gelas, tapi rutin ya dikonsumsinya. Ada beberapa yang memperlihatkan dalam waktu 4 minggu atau ada yang lebih dari 1 bulan itu memberikan manfaat kesehatan. Salah satunya adalah bisa menurunkan resiko penyakit-penyakit penyerta atau komorbid yang biasanya memang bisa menyertai ketika seseorang terinfeksi atau terpapar COVID-19 gitu. Jadi sangat disarankan ya? Betul. Berapa banyak dok? 1 gelas kan ada gelas yang ini kan kecil, gede ya? Gede. Biasanya kalau 1 gelas persajian air kelapa tuh kurang lebih sekitar 240 mili dok. 240 mili. Oh 1 gelas ya? 1 gelas cukup ya? 240 mili mungkin 1 gelas yang ukuran kecil sedang gitu ya dok ya? Sehari sekali cukup? Boleh 1 hingga 2 gelas per hari. Oke. Nah ada fakta mitos yang sudah dipercaya masyarakat dari sejak zaman dahulu kala. Katanya air kelapa dianggap sebagai penetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Fakta atau mitos dokter? Racun, maksudnya racun yang berkaitan dengan apa dok? Racun semua. Makanan mungkin ya, terutama makanan racun makanan yang masuk di dalam tubuh. Nah kalau misalnya racun tadi dok yang berkaitan sama diare tadi, memang dia bisa membantu mengatasi kayak akibat keracunan kan gangguan keseimbangan elektrolit. Nah jadi dia bisa menggantikan si elektrolit yang hilang, di mana dia kan tinggi akan kalium yang tadi dijelaskan gitu. Jadi membantu karena kayak akan mineral, vitamin. Karena biasa kebanyakan orang beranggapannya oh ini air kelapa sebagai penetralisir racun gitu. Itu bahasanya, tapi sebenarnya memang dia membantu untuk menggantikan si elektrolit berarti tadi. Mitos gitu. Ya, jawabannya tidak menetralisir racun, tapi dia untuk menggantikan membantu cairan yang hilang gitu. Kalau dagingnya gimana nih dok? Kan biasanya orang kalau misalkan minum air kelapa kan jarang ya minum kelapa ini biasanya suka pakai lagi dicampur sama gula aren biasanya. Gula aren, wah. Gula-gulaan kan jadinya. Pakai es batu siang-siang ya dok ya? Waduh. Seger ya. Dagingnya gimana dokter? Nah kalau dagingnya juga boleh dikonsumsi karena sama-sama memberikan manfaat kesehatan ya. Tentu saja si daging ini mengandung kalori yang lebih tinggi gitu. Jadi baik air kelapa maupun dagingnya sama-sama memberikan manfaat kesehatan. Nah kalau tadi dok yang berkaitan dengan yang vaksin yang dokter tadi tanya, dia bisa nggak sih menetralisir atau mengganggu dari vaksin? Sebenarnya hingga sekarang tidak ada penelitian atau tidak ada hubungannya sih dok antara si konsumsi air kelapa dengan menetralisir atau mengganggu fungsi dari vaksin. Bahkan kenyataannya si air kelapa ini ternyata dia bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh karena dia memang banyak memiliki kandungan nutrisi di dalamnya, ada vitamin, mineral, ada antioksidan juga gitu. Jadi memang dia membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan resiko penyakit. Tetapi setelah divaksin, misalnya ini netral ini efek vaksin itu
mitos. Oke. Jadi mitos ya. Jadi air kelapa menetralkan fungsi dari vaksin itu mitos. Mitos. Nah, dokter Oke. pada saat terinfeksi COVID-19 nih dok, biasanya tuh dehidrasi, terus udah gitu buang air, Ya. itu kan gejalanya salah satunya ya. Nah, fakta teknis berikutnya ini air kelapa dapat membantu seseorang terhindar dari dehidrasi. Karena COVID itu kan salah satu gejalanya. Seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya ya. Karena mungkin COVID salah satu gejalanya kan diare. Nah, gitu. itu fakta. Dan juga si kelapa ini ternyata dalam satu buah kelapa 95% itu isinya air, Dok. Jadi memang dia membantu mencegah dehidrasi dan juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Fakta Karena atau kandungan mitos? elektrolit itu fakta, Dok. Fakta. Baik, jadi Ya. kalau Jadi kalau yang lagi dehidrasi baiknya berapa banyak tuh konsumsi air kelapa? Kayak tadi kan sehari sekali atau gimana? Nah, untuk Tapi jangan dijawab dulu Oh ternyata. iya. Baik, Dok. Oke pemirsa, sesaat lagi kita kembali tetap di hidup sehat.